Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Sudirman SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Alit, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dengan ini sangat mendukung kepada program pendidikan guru penggerak yang ada di Kabupaten Tanggamus, terutama kepada guru-guru SMA Negeri 1 Gunung Alit. Semoga kalian bisa melaksanakan dan sukses selalu sesuai dengan amanah dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Semangat terus, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus dari SMA Negeri 1 Gunung Alit. Saya Meli Rosmayati SSI dan saya Wiwin Sumiati SPD akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di 5 etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, silakan, apa yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak, yang sudah diberikan kepada kami. Di sini memang kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak selaku Kepala SMA Negeri 1 Gunung Alit, tempat kami mengabdi di sini, terkait juga dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak. Kami di sini akan menyelesaikan tugas kami, yaitu untuk menyusun demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika. Etika siswa, apakah etika guru atau kesemuanya? Keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Yang terkait dengan keputusan, pengambilan keputusan bagi kepala sekolah. Ya, terima kasih sekiranya. Welcome saja, silakan. Yang jelas kami mensupport kedatangan ibu dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, kalian selaku guru yang calon sebagai guru penggerak nanti bisa meneruskan kami yang sudah sepuh ini untuk melanjutkan perjuangan pendidikan sesuai dengan keinginan kita semua, yaitu asas kita dulu dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Monggo silakan, apa yang bisa saya bantu, yang saya jawab. Iya, baik Pak, ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pimpinan sekolah. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Baik, suatu hal yang wajar di sekolah itu mempunyai problem. Kalau Anda berbicara tentang dilema etika, kita lihat berdasarkan beberapa laporan atau temuan-temuan dari guru yang mengajar atau guru kelas ataupun dari
temuan dari guru-guru yang sedang melaksanakan tugas piket. Nah, sehingga itu mereka kan nanti akan lapor atau memberikan kabar kepada guru bimbingan konseling atau guru BK. Kemudian juga tidak lupa juga mungkin mereka akan menyampaikan kepada tim manajemen sekolah. Nah, itu manajemen sekolah nanti mereka saling berkaitan. Nah, jadi bisa melihat, memetakan. Memetakan ini maksudnya akar permasalahan itu mengelompok kemana saja. Kalau dia kesalahan menggunakan etika ataupun pelanggaran norma-norma yang lain, jadi kami sudah bisa memetakan. Nah, jadi tidak terlepas dari tim yang bekerja itu sendiri yang bisa memetakannya. Setelah mendapat satu kesimpulan, baru mereka tim tersebut laporan atau mengajak kepala sekolah untuk memberitahu bahwa ada beberapa pelanggaran atau masalah etika yang ada di lingkungan sekolah itu, baik kejadian itu dari siswa maupun dari dewan guru. Baik Bapak. Ya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi kalau ada permasalahan yang demikian memang agak berat kita. Jadi gini, kita selaku leader di sekolah itu tetap merujuk kepada aturan tertib sekolah dulu. Jadi kita situ kan sudah kita sosialisasikan dengan para orang tua siswa atau para wali ataupun pada dewan guru bahwa kita juga punya aturan dalam hal melaksanakan tugas, ada kode etik guru, ada peraturan tata tertib guru pun ada. Nah, jadi tergantung ya bagaimana nantinya. Nah, masalah ini kita tetap merujuk pada aturan tata tertib yang pertama ya, tertib sekolah, dan kita menampung jika supaya kita tidak berkatakan berpihak. Jadi ada keterbukaan dulu dan kita tidak langsung menanggapi di satu sisi saja. Minimal kita cari data penyeimbangnya dulu. Apakah benar hal ini yang terbuat kesalahan atau kekeliruan atau tidak. Jadi Diidentifikasi dulu lah. Ya, diidentifikasi dulu sehingga jadi dipetakan tadi ya, diidentifikasikan dulu, dikelompokkan dulu sehingga nanti ini masuknya ranahnya kemana. Gitu. Jadi dengan cara memilah atau memetakan tadi. Jadi bisa kita mengambil suatu kesimpulan untuk pembahasannya. Baik Pak, jadi tadi ada dua prosedur gitu ya. Ya. Nah, tadi terkait juga dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan, langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa dilakukan selama ini selain mungkin tadi yang sudah Bapak sampaikan. Banyak sih sebetulnya langkah-langkah yang sudah tempuh. Namun alangkah baiknya yang pertama ya kita menugaskan tim itu sesuai dengan tupoksinya. Ya, tim tadi sesuai dengan tupoksinya karena kan tim ini kan banyak tugasnya. Jadi kalau kita berikan suatu arahan spesialisasi dalam hal permasalahan pelanggaran ataupun norma etika lainnya, jadi tidak tumpang tindih gitu. Itu yang pertama ya, kita menugaskan tim ya manajemen sekolah untuk boleh dikatakan sebagai mengambil langkah untuk dalam penyelesaian tersebut. Nah yang kedua berdasarkan laporan dari guru piket atau kita menugaskan guru piket ya, kita menugaskan guru piket dan guru kelas itu bisa ya, guru kelas. Kemudian yang ketiga, seandainya atau jika terjadi perselisihan atau yang tergolong yang kurang mengikat ya, maka kita bisa melibatkan pihak luar atau dikatakan mitra. Mediator mitra ya. Nah, kita melibatkan komite gitu. Nah, artinya kalau memang kita sudah tidak bisa lagi untuk mengambil penyelesaian tadi, artinya kita minta suatu mediator atau perantara yang pihak luar, kita minta
kemitraan tadi itu sama komite. Kemudian yang keempat ya keputusan akhir itu. Keputusan akhir itu ya kita tetap merujuk kepada rasa kemanusiaan dan kebijakan. Itu pun tetap kita dasarkan hal itu. Jadi tidak langsung memvonis hal ini harus hitam atau putih tidak, tapi berdasarkan kebijakan tersebut. Itu langkah-langkah kita. Baik Bapak, jadi banyak sekali ya langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan yang dimana itu yang disebut dengan dilema etika atau benturan dari dua hal yang mengandung nilai kebajikan yang sama seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari prosedur atau langkah-langkah tadi, itu menurut Bapak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika tersebut yang mana Pak? Yang paling efektif kami mengumpulkan tim dari tim. Jadi kerjasama dengan tim itu yang paling efektif. Nah, jadi kalau sudah diserahkan dengan tim, mereka akan berbagi nanti tugasnya. Apakah nanti langsung ke objeknya sebagian, ataukah mengambil data pendukungnya dulu, atau kita lihat latar belakangnya dulu, karena setiap permasalahan itu jelas akan ada akar sebabnya itu. Jadi kita tidak langsung memutuskan di situ, tidak. Kita lihat dulu latar belakang, kemudian apa sih yang menjadi penyebab hal ini terjadi. Ya kita perlu artinya referensi yang lain untuk memperkuat keputusan itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa? Berdasarkan pengalaman, yang paling membuat kita agak yang rupanya sangat menguras pemikiran kita, itu jika ada permasalahan yang mengenai sangat besar, itu rupanya ada faktor tertentu, faktor X. Boleh dikatakan mungkin anak ini sedang broken home. Broken home di sini maksudnya ya bisa jadi ada permasalahan rumah tangga atau keluarga sehingga imbasnya kepada anak. Nah ini yang sering kali yang kita sering jumpai atau kita tidak bisa juga untuk langsung memutus perkara itu selesai. Justru kita ada rasa empatinya bagaimana caranya supaya anak ini malah supaya bisa kita motivasi ulang lagi supaya lebih support lagi. Biarlah yang problem rumah tangga itu kan urusan kedua orang tua, tapi jangan sampai terimbas kepada anak. Nah ini kadang-kadang anak-anak ini terbawa ya karena tidak ada perhatian lagi, kemudian karena tidak ada lagi yang mau mengasihi dan lain sebagainya, yang tegur sapa keluarga sudah tidak ada. Nah akhirnya ya kan kebawa-bawa ke tempat pendidikan kita ini. Nah inilah yang buat kita agak berat gitu untuk kesimpulan. Jadi tantangan dalam kasus dilema etika yang berkaitan dengan anak, tantangan itu adalah latar belakangnya ya. Nah, maka kita perlu tim tadi untuk menyelidiki, mengetahui ya referensi anak itu ada apa saja itu sebab menyebabnya. Iya Bapak. Untuk selanjutnya nih, nah dalam menyelesaikan suatu kasus yang dilema etika, selama ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan atau penyelesaian kasus yang kaitannya dengan dilema etika tersebut, Pak? Iya. Kita tetap melalui prosedur, artinya ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau seandainya anak tersebut memang harus, atau siswa ataupun ada kawan kita guru yang melakukan suatu hal kehilapan kesatuan, itu tetap ada jangka tahapannya. Ya, mungkin kalau dia seorang pegawai negeri, mungkin kita panggil, kita nasihati ataupun kita berikan suatu peringatan pertama, tapi yang kedua kita beri rentang waktu lagi supaya dia bisa memperbaiki perilaku dan etikanya. Jadi ada jedanya gitu. Jadi tidak langsung putus kompas tidak, tapi kita kasih jeda, kita kasih waktu untuk mereka berpikir dan untuk berubah. Iya, jadi tidak langsung selesai di tempat gitu Pak ya. Tetap ada tahapan atau prosedurnya kita kasih. Iya, waktu lah ya, kesempatan. Juga beri kesempatan lagi. Oke, baik Pak.
Ya itulah kira-kira untuk cara kami untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu dari etika, norma dan sebagainya ataupun kasus-kasus yang lain. Jadi perlunya kerjasama dengan tim yang lain. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, dalam mengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak untuk mengambilkan keputusan tersebut? Ada, sangat-sangat ada. Karena itu sangat diperlukan, yaitu tadi saya dalam melakukan kepemimpinan sini tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi perlu kawan yang mewakili atau pendamping. Sini saya punya wakil-wakil, punya tim, kemudian ada guru BK dan sebagainya. Nah, mereka itu yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk mengambil suatu kesimpulan dan memutuskan suatu perkara. Artinya saya perlu mereka, sangat pertimbangan yang lain sangat diperlukan. Baik Bapak, jadi luar biasa sekali ya Bapak dalam mengambil keputusan, ternyata tidak serta-merta atau sekaligus mendapat info langsung diputuskan di tempat. Ternyata banyak sekali prosedur yang sangat mempertimbangkan, salah satunya adalah latar belakang atau keberpihakan kepada murid ya Pak. Luar biasa sekali. Dan yang kemudian kerjasama dengan tim itu yang lebih utama. Nah untuk yang terakhir nih Pak, yang paling terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya dalam hal ini pembelajaran yang bagi kami yang kita utamakan ya, kita jangan lupa dengan prosedurnya tadi. Ya, prosedur, aturan, tata cara dalam mengambil satu kesimpulan itu harus tetap kita pelajari dulu. Jangan sampai kita menimbulkan sikap egoisnya, kemudian kediktatorannya selalu pemimpin, ataupun dikatakan kalau bahasa itu mengatakan apa nyambut keris gitu. Jadi saat emosi nyambut keris gitu. Itu istilahnya. Iya. Kemudian ada lagi. Baik Bapak, di sini saya sudah mendapatkan, kami berdua sudah mendapatkan informasi yang luar biasa terkait dalam pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Sekali lagi kami mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk kami berdua ini mencari atau meminta informasi kepada Bapak terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang selama ini sering terjadi ya Pak di sekolah kita. Nah luar biasa sekali jawaban Bapak, saya apresiasi penuh kepada Bapak. Mungkin dari kami cukup Pak, misalkan nanti ada yang kurang kami juga memohon lagi untuk merepotkan Bapak untuk mewawancarai. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, artinya inilah yang bisa kami tularkan kepada ibu semua. Yang jelas pesan saya, ketika kita memang itu dianggap kawan-kawan kita itu yang kita sebagai acuan itu sebagai ya berkaitan mengambil keputusan atau berkaitan penetapan keputusan, kita jangan sampai merasa tinggi sendiri, merasa kitalah yang paling benar. Itu tidak boleh. Tetap kita mengapresiasi apa pendapat kawan-kawan. Ya, oke. Terima kasih juga saya sampaikan atas kunjungannya. Semoga kalian sukses semua. Amin. Terima kasih Pak. Kami mohon undur diri ya Pak ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Wiwin Sumiati, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Lukman, SPD,
Kepala SMA Muhammadiyah Gisting dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Pak. Jadi kedatangan saya di sini Pak mau merepotkan Bapak. Ya, meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 ini, yaitu tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersedia ya Pak ya? Insyaallah bersedia. Ya. Oke Bapak, bisa kita mulai. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Ya. Sebelumnya terima kasih Bu, alhamdulillah kita bisa saling silaturahim. Iya Pak. Terkait masalah pertanyaan yang Ibu sampaikan, bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah terutama, karena memang kita di lingkungan pendidikan. Kalau di sekolah kami itu biasanya Ibu yang kami lakukan adalah yang pertama kita melihat duduk permasalahannya dulu. Artinya kita memanggil orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah kita panggil, maka di situ kita bicarakan. Di situ kita bisa lihat jenis masalahnya apa, kemudian kronologisnya seperti apa, kemudian baru kita tentukan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi itu bagaimana, supaya ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah ini tidak salah. Gitu. Karena ketika kita di lingkungan sekolah ini mungkin satu masalah terjadi itu melibatkan orang banyak. Jadi ketika misalnya kita salah dalam pengambilan keputusan, maka akan berdampak fatal. Oke Bapak, untuk selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau terkait masalah itu mungkin sangat dilematis Bu. Artinya karena memang di situ ada pilihan antara kebenaran dan melawan kebenaran. Iya. Jadi kita juga harus ada yang namanya ajas skala prioritas. Iya. Nah, ajas skala prioritas itu tentunya bisa kita lihat ketika misalnya kita betul-betul mengetahui masing-masing masalah yang terjadi. Karena memang ini pilihan, secara otomatis ada dua kasus yang terjadi. Gitu. Nah, ketika kita sudah berupaya untuk mencari latar belakang dari masing-masing masalah yang terjadi, maka yang kita kedepankan adalah mana yang terpenting dulu. Yang saya sampaikan di awal tadi, skala prioritas. Jadi kalau terkait masalah antara benar dan benar, ini memang ketika mengambil keputusan itu sangat sulit. Beda dengan antara benar dan salah. Sudah pasti ngambil yang benar ya Pak ya. Iya. Jadi dalam mengambil keputusan, setelah Bapak identifikasi dulu permasalahannya, terus kemudian Bapak akan melihat mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya kalau terjadi masalah Bu, dalam penyelesaiannya, tentunya langkah yang biasa saya lakukan adalah yang jelas yang pertama, kita melihat siapa yang bermasalah. Iya Pak. Gurukah atau siswakah? Atau guru dengan siswa? Atau guru dengan guru? Jadi kita harus melihat dulu bentuk permasalahannya melibatkan siapa. Nah, ketika kita sudah mengetahui secara jelas duduk permasalahannya ataukah dengan guru, siswa atau dengan guru, baru kita berpikir untuk bagaimana kita menyelesaikan. Ketika sudah jelas, ketika misal terjadi permasalahan antara guru dengan siswa, maka kita harus memanggil guru dengan siswa. Iya. Artinya kita harus menggali latar belakangnya, bagaimana kok bisa terjadi masalah tersebut, kemudian bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Supaya apa, Ibu, yang namanya menyelesaikan masalah itu tentunya harapannya setelah kita selesaikan masalah itu tidak akan muncul lagi. Iya, jadi tidak ada dampak tidak ada dampak yang mungkin pada sebelah pihak. Gitu. Artinya memang betul-betul sudah selesai antara guru dengan siswa. Di gurunya sudah selesai, di siswanya selesai. Selesai dari konteks sekolah pun di luar itu juga sudah selesai ya Pak ya.
Oke Bapak, jadi tadi yang pertama langkahnya atau prosedurnya itu Bapak akan mencari tahu dulu siapa yang pihak terkait atau yang bermasalah, baik apakah itu antara guru dengan murid, guru dengan guru, atau murid dengan murid, seperti itu. Baru kemudian akan dilakukan langkah selanjutnya, serta memikirkan dampaknya setelah pengambilan keputusan seperti apa. Kemudian kita juga hanya sifatnya mediasi, Bu. Artinya mediasi, kita hanya media saja di situ, penengah untuk terkait penyelesaian terhadap masalah tersebut. Kita serahkan pada yang terlibat di dalamnya. Jadi saya selaku kepala sekolah hanya sebagai mediator saja, yang sifatnya nengahi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga solusi itu sebenarnya datang dari mereka yang bermasalah, kesepakatannya seperti apa gitu ya Pak. Baik Bapak. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur tadi, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama jelas yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus secara jelas mengetahui duduk permasalahan. Kemudian yang kedua, kita melihat, artinya melihat jenis kasus yang terjadi. Jenis kasus. Kalau kita di sekolah ini kan tentunya selain kita sebagai guru, kita juga mungkin, kalau saya pribadi tugas tambahnya adalah kepala sekolah. Kemudian saya punya pembantu, adalah pembantu dalam bekerja, itu ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Nah, berdasarkan hal tersebut kita lihat duduk permasalahannya ini masuk di kategori mana. Nah, ketika kita melihat misalnya nih ini menyangkut masalah kesiswaan, maka saya akan melibatkan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Kemudian setelah wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, karena ini menyangkut siswa, mungkin karena kalau siswa di sekolah kita orang tua adalah wali kelas di kelas itu, maka kita melibatkan wali kelas juga. Kalau misalnya masalahnya agak terlalu lumayan berat, mungkin bisa saja kita manggil orang tua siswa atau wali murid. Ya, kita duduk bareng, berupaya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah kami. Dengan cara itu supaya apa? Nanti ada kelegoan, Bu. Artinya ada semacam kita merasa bahwa ketika masalah itu diselesaikan, memang betul-betul sudah selesai. Tidak ada gondokan atau semacam keluhan setelah kita berupaya untuk memediasi, menengahi masalah ini, kita selesaikan. Nanti setelahnya kok ada semacam apa ya? Keluhan-keluhan dalam artian apa ya? Merasa tidak puas terhadap penyelesaian masalah yang kita lakukan tersebut. Jadi menurut Bapak yang paling efektif itu yang pasti akan kerjasama dengan tim. Nah, tim itu tergantung dari konteks permasalahannya. Bisa dengan dari waka kurikulum, kesiswaan, wali kelas, orang tua, bahkan pihak lain gitu ya Pak. Dan dalam pola penyelesaian juga kita tidak hanya, ya mohon maaf, tidak hanya memberikan kesempatan untuk aktif. Misalnya dalam penyelesaian tidak hanya satu, misalnya guru saja tidak, tetapi kita memberikan waktu, memberikan kesempatan pada masing-masing yang terlibat dalam permasalahan itu untuk menyampaikan permasalahannya. Oke, baik. Terus kemudian dalam beberapa kasus nih yang kaitannya dengan dilema etika, itu tentunya dalam menghadapi permasalahan itu, dalam menyelesaikan permasalahan, dalam pengambilan keputusannya tentu ada tantangan ya Pak ya. Tantangan yang seperti apa Pak? Yang selama ini bisa menurut Bapak itu sebagai suatu tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Ya, karena ini menyangkut masalah, ya tantangannya ketika kita berupaya sudah menyelesaikan masalah itu, tantangannya ketika memang yang kita selesaikan ini merasa belum selesai, maka tantangannya kita secara pribadi mungkin bisa saja dinilai mungkin tidak pandai menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Apalagi kita di sini kan ditugas sebagai pimpinan. Artinya orang yang memang diberikan semacam kepercayaan untuk mengatur, menyelesaikan semua persoalan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, yang membuat tantangan adalah karena memang yang namanya masalah terjadi ini kan suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang mau tidak mau menuntut kita untuk berpikir. Contohnya yang namanya masalah dalam kehidupan, tidak selalu masalah-masalah itu yang terjadi pada kehidupan kita. Tentunya mungkin banyak masalah-masalah yang akan terjadi yang dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi. Artinya itu menambah pengalaman untuk kita. Kemudian diupayakan juga kita ini kan kalau melihat dari
esensinya namanya manusia itu ketika manusia dilahirkan, maka dilahirkan juga di situ yang namanya masalah. Jadi upayakan secara mental juga jangan terbentuk bahwa masalah itu sesuatu yang dapat menghambat kita. Justru itu jadikan hal yang positif yang membuat kita justru harus lebih berpikir dan belajar. Jadi suatu pembelajaran ya Pak ya. Karena di balik masalah itu pasti ada hikmah. Artinya yang misalnya yang tadinya kita tidak bisa sabar, beriringnya waktu kita bisa lebih sabar. Ketika kita dulu kurang sabar menghadapi misalnya guru siswa karena suatu masalah, yang akhirnya masalah itu menyadarkan kita, alhamdulillah mungkin kesabaran kita bertambah. Kita hanya mengambil hikmahnya saja. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal terkait dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat pada saat itu ada permasalahan terjadi, atau langsung Bapak menyelesaikan harus hari ini harus selesai nih gitu ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Kalau itu saya pikir tergantung dari jenis masalahnya. Yang kedua dilihat dari berat ringannya masalah yang terjadi. Kalau misalnya masalahnya ringan, kemudian yang bermasalah saat itu ada. Mungkin bisa langkah kita langsung selesai. Ya, Pak. Artinya porsi masalahnya lebih ringan. Artinya kan dalam penanganan lebih mudah. Tetapi ketika memang masalahnya bisa tergolong masalah yang mungkin lumayan atau berat, itu maka kita bisa menyelesaikannya adalah dengan cara berkala. Mungkin karena mungkin masalah ini berat, apalagi masalah-masalah yang mungkin itu melibatkan lingkungan luar atau hal-hal yang dipandang mungkin itu di luar kewenangan kita. Iya, ada pihak terkaitnya ya Pak ya. Maka kita mau nggak mau harus melibatkan pihak luar, dalam membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi harus melihat dari bentuk permasalahan dan besar kecilnya, berat atau ringannya suatu permasalahan. Kalau jadwal kita nggak punya dalam menyelesaikan, karena kita juga nggak pernah tahu kapan datangnya masalah. Jadi saya pikir ya hanya itu, kita lihat berat ringannya masalah, kemudian kira-kira di situ yang terlibat ada semua atau tidak, itu sangat menentukan mau cepat atau lambat kita dalam proses penyelesaian masalah. Hanya itu saja kayaknya. Mungkin maksudnya jadwal ini setelah kita mengetahui permasalahan ini lumayan berat, akhirnya merencanakan untuk langkah-langkah ke depannya, prosedurnya seperti apa, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke Bapak, untuk selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau kami di sekolah itu membiasakan kerja tim. Artinya kan jelas kalau di sekolah ini secara struktural jelas. Artinya permasalahan yang terjadi itu mungkin ya sudah digolong-golongkan. Artinya golong-golongkan dalam artian identifikasi ini dari hasil identifikasi kita. Ini anak ini jarang masuk sekolah misalnya, ini masuk dalam golongan masalah apa gitu kan. Kemudian kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Sehingga ketika kita menyelesaikan masalah tersebut ya tepat sasaran. Ibarat orang kalau misalnya memberikan obat, treatment pada orang, itu memang tepat. Nah, ketepatan itu karena hasil dari komunikasi. Tetapi ketika kita tidak berkomunikasi, duduk bareng, langsung berupaya untuk menyampaikan atau menyelesaikan masalah, maka kami khawatir masalah itu tidak akan selesai. Ibarat dokter, ketika mau memberikan obat pada pasiennya, tentunya pasien datang ditanya, Bapak Ibu keluhannya apa? Baru mendiagnosis baru mendiagnosis, baru ketika mendiagnosis kita memberikan obat. Dengan memberikan obat tujuannya supaya sembuh. Gitu. Itu kira-kira. Iya, jadi kalau salah obat malah menimbulkan permasalahan baru ya Pak ya. Oke, jadi bisa diibaratkan sebagai seorang dokter ya Pak. Ya, baik Bapak. Yang paling terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya. Jadi kalau dari kasus-kasus yang Ibu tanyakan ke saya, ya kalau saya pribadi
kasus dilema etika ini kan sesuatu yang mungkin kalau bahasa dilema etika baru sekarang aja mungkin Iya. kita ketahui. Tetapi sesungguhnya permasalahan itu Sudah sering ya, sangat lama. dari- Gitu. Hanya waktu itu kita polos-polos saja. Apakah masalah ini masuk dalam dilema etika atau pendidikan moral pendidikan gitu ya. moral gitu. Tapi yang jelas, yang namanya kehidupan itu kita harus menyadari Ibu bahwa yang namanya kita itu tidak terlepas dari masalah. Masalah, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana berpikir secara positif. Masalah itu jangan dijadikan satu penghalang atau penghambat. Justru jadikan sebuah hal yang positif. Artinya apa? Dengan adanya masalah tentunya sederhananya membuat orang berpikir. Kemudian yang kedua, dengan adanya masalah itu akan menuntut orang untuk belajar. Kemudian dengan adanya masalah itu akan menuntut orang untuk saling peduli. Karena yang namanya masalah itu tentunya kan menyangkut orang lain, Iya. tidak hanya pada diri Diri kita. kita. Maka di situ kita biasa untuk peduli. Artinya jalinan sosial, kemudian komunikasi mau nggak mau kita lakukan. Kemudian yang namanya masalah ini diupayakan sebagai pembelajaran. Dan sisi yang lain diupayakan jangan sampai bahasanya yang namanya manusia itu bermasalah dengan hal yang sama 2 kali. Itulah yang namanya orang yang tidak pernah belajar. Iya. Nah, tidak pernah belajar. Kalau kata peribahasa jatuh di lubang Yang yang sama. sama. Artinya meskipun nanti bermasalah diupayakan jangan sampai masalah itu sama. Sama. Seolah-olah kita tidak pernah belajar dari Belajar. permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu. Iya, baik Bapak. Jadi kalau dari yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa pembelajaran yang didapat dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu yang pertama adalah memotivasi kita untuk selalu belajar, kemudian meningkatkan rasa peduli. Jadi permasalahan itu jadikan suatu pembelajaran agar kita tidak jatuh di lubang yang sama ya Pak ya. Oke Bapak, luar biasa dari wawancara kali ini Bapak sudah memberikan informasi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Mudah-mudahan ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Dan untuk selanjutnya saya memohon juga untuk kedepannya misalkan saya masih butuh informasi, perlu bantuan Bapak, saya harap Bapak bersedia untuk membantu saya. Oke. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang tepat, dipandang kurang maksimal. Itulah batas kemampuan saya. Iya Pak. Ya. Oke Pak, kalau seperti itu saya mohon undur diri. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.